Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok satu akan mempresentasikan tentang materi pemikiran usaha dalam kajian bisnis plan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok satu yang beranggotakan 5 orang, yang terdiri atas Aziz Faisal, Deo Aditya, Nurul Muzahidin, Zofan Katirta, dan juga saya sendiri, Firdaus Anggoro Tangguh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang pemikiran usaha dalam kajian bisnis plan. Bisnis terjadi apabila disiapkan dengan baik, melibatkan berbagai pihak yang bekerja sama. Pimpinan perusahaan harus dapat menjamin usaha yang dijalaninya dapat terus berlangsung dalam jangka panjang. Aspek internal perusahaan tidak boleh diabaikan. Bagi sebagian orang, mungkin aspek keuangan adalah yang paling penting, kemudian mengabaikan aspek-aspek yang lain. Senyatanya, aspek internal lain berupa aspek pemasaran, teknologi, SDM, dan aspek manajemen tidak dapat ditinggalkan. Aspek-aspek tersebut saling terkait dan mendukung keberhasilan perusahaan secara keseluruhan. Untuk mengakomodir seluruh aspek tersebut, dalam sebuah bisnis pada umumnya dan perusahaan pada khususnya, salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah permasalahan anggaran. Anggaran merupakan sesuatu yang harus dapat disiapkan dengan baik. Kemudian, bisnis. Bisnis dapat dipahami sebagai sebuah organisasi yang memproses sumber daya ekonomi yang dimiliki untuk menjadi barang atau jasa yang ditujukan untuk memenuhi kepuasan pelanggan. Dalam kegiatan bisnis yang dilakukan oleh sebuah perusahaan, dapat diartikan sebagai seluruh kegiatan yang terkoordinasi antara orang-orang yang berkecimpung dalam perniagaan seperti produsen, pedagang, konsumen, dan industri dalam upaya meningkatkan kepuasan dan ekspektasi pelanggan. Atau dengan kata lain, kegiatan bisnis terdiri dari rangkaian proses yang melibatkan pihak-pihak eksternal. Harap diperhatikan bahwa perusahaan merupakan bagian dari bisnis secara keseluruhan. Masih banyak orang yang menganggap bahwa perusahaan adalah bisnis. Kemudian pasar. Pasar adalah tempat pertemuan antar penjual dan pembeli. Menurut ilmu ekonomi banyak bentuknya. Antara lain adalah pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli. Dalam pasar persaingan sempurna, calon konsumen tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan karena tidak ada tekanan untuk membeli barang tertentu. Dalam pasar seperti itu, calon konsumen tidak dapat dipastikan akan membeli kembali produk dari sebuah perusahaan tertentu. Adapun dalam pasar monopoli, calon konsumen dapat dikendalikan oleh perusahaan karena calon konsumen tidak memiliki pilihan ke perusahaan lain. Tidak memandang apakah perusahaan beroperasi dalam pasar persaingan sempurna atau pasar monopoli. Perusahaan harus mengetahui dan menetapkan pasar yang akan dimasuki. Perusahaan perlu mengidentifikasi calon konsumen potensial dan posisi dalam persaingan antar produsen dan dalam industri yang sama. Perusahaan yang berada dalam pasar persaingan sempurna harus dapat lebih memahami konsumen dan konsumen potensial serta posisi perusahaan dalam persaingan untuk memenangkan persaingan. Ini berbeda dengan perusahaan yang bergerak pada pasar monopoli yang tidak memperhatikan hal-hal tersebut karena dapat dipastikan barang yang dijualnya akan diserap oleh pasar. Kemudian perusahaan. Dalam perusahaan harus ditetapkan dengan jelas wewenang dan tanggung jawab antar bagiannya. Perusahaan adalah bagian operasi dan manajemen pun harus dapat dibedakan dengan jelas. Yang termasuk dalam bagian operasional atau fungsional adalah pemasaran, sumber daya manusia, keuangan, dan produksi. Manajemen sebuah perusahaan dapat dibedakan menjadi manajemen tingkat atas, tingkat menengah, dan tingkat bawah. Ketidakselarasan antara seluruh bagian fungsional dan manajemen akan membawa efek merugikan dalam jangka panjang karena tidak adanya koordinasi yang baik. Kondisi persaingan dan perubahan persaingan. Kondisi yang terjadi di luar perusahaan tidak seperti kondisi internal perusahaan yang relatif dapat dikendalikan oleh pihak manajemen. Kondisi eksternal perusahaan meliputi politik, sosial, budaya, teknologi, hukum, dan lingkungan. Kondisi eksternal dapat berdampak pada kondisi persaingan antar perusahaan dalam industri yang sama. Ketidaksanggupan perusahaan dalam bereaksi terhadap kondisi eksternal tersebut dapat menyebabkan ketidakmampuan perusahaan untuk bertahan pada bisnis tersebut. Konsumen yang semakin cerdas dalam memilih produk yang dibutuhkan semakin mengharuskan perusahaan untuk dapat bereaksi atas setiap perubahan kondisi persaingan dan faktor eksternal lainnya. Perubahan persaingan. Perkembangan informasi dan teknologi menyebabkan kondisi persaingan pun berubah. Setiap informasi yang relevan dalam menanggapi persaingan harus direspon.
Perilaku konsumen yang lebih selektif dan didukung oleh berbagai informasi mengenai sebuah produk yang dapat dengan mudah diperoleh harus diikuti oleh perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus dapat dengan mudah menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi di masyarakat. Setiap perusahaan yang terjadi di dalam perusahaan pun harus dapat dengan segera direaksi, seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa kegagalan pimpinan dalam mengukur kemampuan perusahaan yang sesungguhnya akan berdampak buruk. Salah satu kemungkinan dampak buruk yang akan terjadi adalah meningkatnya jumlah utang kepada pihak bank atau kreditur. Berbagai kegiatan perusahaan. Satu, kegiatan rutin. Kegiatan rutin merupakan kegiatan operasional perusahaan yang selalu dilaksanakan dalam jangka panjang. Jangka panjang yang dimaksud tidak dapat dipastikan akan sama dengan umur sebuah perusahaan. Sebuah perusahaan dapat saja mengubah rutinitasnya selama perusahaan berdiri. Contohnya adalah Toyota, yang sekarang lebih dikenal sebagai produsen mobil. Telah sukses mengubah rutinitasnya yang dulu merupakan pabrik pemintalan benang. Hasil dari sebuah kegiatan rutin bisa dicirikan dengan produk yang sama atau serupa yang dihasilkan oleh perusahaan. Selama perusahaan masih menghasilkan jenis barang yang sama, masih dapat dikatakan sebagai perusahaan melakukan kegiatan yang rutin. Kedua, kegiatan proyek. Kegiatan tidak rutin adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam waktu tertentu, hanya berlangsung secara sementara dalam kurun waktu tertentu, dan konsumsi sumber daya tertentu pula dalam mencapai tujuannya. Itulah kegiatan yang disebut dengan istilah proyek. Kegiatan program. Selain kegiatan rutin dan proyek, ada jenis kegiatan lain yang dikenal dengan nama program. Terkadang tidak mudah memilah antara proyek dan program. Program biasanya memiliki cakupan pekerjaan lebih besar daripada proyek. Sebuah proyek dapat saja merupakan bagian dari sebuah program perusahaan. Sebuah program dapat terdiri dari berbagai proyek pendukung. Misalnya, program untuk menambah pasar negara berbeda, maka mungkin proyek pendukung yang akan dihasilkan adalah proyek pengembangan pabrik baru, proyek partisipasi dalam berbagai macam pameran. Tipe bisnis. Bisnis interaktif. Bisnis interaktif adalah jenis bisnis yang bergerak dalam kegiatan pertambangan atau menggali bahan tambang. Contoh perusahaan dari bisnis ekstraktif adalah PT Pertamina Persero, PT Aneka Tambang, dan PT Timah. Bisnis agraris. Bisnis agraris adalah bisnis yang bergerak pada sektor pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan. Contoh perusahaan yang bergerak di bidang agraris adalah PT Asian Agri, PT Sumatera Plantation, dan PT Giant Pineapple. Bisnis manufaktur. Bisnis manufaktur terkadang ada yang menyebutnya bisnis industri. Adalah bisnis yang mengolah bahan baku menjadi produk jadi dengan bantuan tenaga manusia dan mesin-mesin peralatan. Sebagai perusahaan manufaktur, menggunakan bahan baku yang dihasilkannya sendiri dan sebagian lain tidak menghasilkan bahan baku yang diolahnya, melainkan memperoleh dari pemasok atau bisnis lain. Bisnis jasa. Bisnis jasa adalah bisnis yang bergerak dalam penyedia jasa. Menurut Kotler, produk dari bisnis ini memiliki sifat tidak berwujud atau intangible. Karena produknya adalah jasa, bukan barang seperti sepatu, roti, dan lain-lain. Sifat lainnya adalah berubah-ubah atau variability. Tergantung siapa yang menyajikannya, kapan, dan di mana saja diberikan. Perencanaan bisnis. Salah satu kunci sukses memulai usaha adalah adanya kemampuan menuangkan ide-ide atau gagasan cemerlang yang kreatif dan inovatif. Ide tersebut harus mempunyai nilai ekonomi yang tinggi yang dituangkan dalam rencana bisnis yang matang dan realistis. Rencana bisnis tersebut berisi tentang apa yang dikerjakan dalam suatu bisnis ke depan, meliputi alokasi sumber daya, perhatian pada faktor-faktor kunci, dan mengolah permasalahan-permasalahan dan peluang yang ada. Pentingnya bisnis plan, langkah awal yang wajib dilakukan dalam membangun usaha lagi bagi perusahaan kecil maupun besar adalah dengan membuat perencanaan bisnis. Bisnis plan merupakan perencanaan strategi yang akan dilakukan untuk mencapai target. Kemampuan dalam membuat sebuah bisnis plan yang baik dan sesuai latar belakang yang nyata bisa dijadikan tolak ukur bagaimana kesiapan terjun ke dunia bisnis untuk siap menghadapi persaingan usaha yang ketat dan penuh resiko. Analisis SWOT. Analisis SWOT adalah suatu metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengukur faktor-faktor yang menjadi kekuatan, strength, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunities, dan ancaman atau threat yang mungkin terjadi dalam suatu tujuan dari kegiatan atau
proyek usaha atau perusahaan atau lembaga dalam skala yang lebih luas. Untuk keperluan tersebut diperlukan kajian dari aspek lingkungan baik yang berasal dari lingkungan internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi pola perusahaan atau lembaga dalam mencapai tujuan. Faktor lingkungan dalam analisis SWOT. Ada dua macam lingkungan yang berpengaruh dalam analisis SWOT, yaitu lingkungan internal dan eksternal. Analisis SWOT dapat menemukan potensi dari perusahaan untuk bisa maju dan berkembang dipengaruhi oleh bagaimana perusahaan memanfaatkan faktor pengaruh dari luar sebagai kekuatan tambahan serta pengaruh lokal dari dalam. Faktor internal yaitu meliputi strengths dan weakness. Kekuatan adalah faktor internal yang ada di dalam perusahaan yang bisa digunakan untuk menggerakkan perusahaan ke depan. Suatu kekuatan atau strength hanya akan menjadi keunggulan kompetitif bagi suatu perusahaan apabila kekuatan tersebut terkait dengan lingkungan sekitarnya, yaitu jika kekuatan itu dibutuhkan atau bisa mempengaruhi lingkungan di sekitarnya. Yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal yang meliputi opportunities dan threats. Peluang dalam Peluang dapat ditemukan dengan membandingkan analisa internal yang dilakukan di suatu perusahaan dengan analisa internal dari kompetitor lain. Sebagaimana kekuatan, peluang juga harus di-ranking berdasarkan probabilitas keberhasilannya, sehingga tidak semua dicapai dalam target dan strategi perusahaan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.